Selamat pagi adik-adik, Shalom. Shalom. Selamat bertemu kembali di Small Sekolah Sekolah Minggu Minggu Online. Online. Ya, adik-adik, hari ini pasti menjadi hari yang sukacita bagi kalian dan juga buat Ibu Tias dan juga Pak Johannes. Pak Johannes. Ya, mengapa? Karena ini hari yang selalu kita nanti-nantikan setelah 1 minggu kita nggak bertemu, ya. Kita hari ini berjumpa kembali, ya, di acara Small, ya, di acara Small. Oke, tetapi selama 1 minggu ini kira-kira ada ya nggak Pak Jo yang selama 1 minggu murid-murid sekolah minggu sedang sakit, Atau sedih? sedih, ya? Ada? Tidak ada? Nggak ada ya? Nggak ada, luar biasa. Puji Tuhan kalau adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat selama 1 minggu ya Pak Jo ya? Iya. Ya, dan hari ini saatnya kita akan bersuka cita semua ya. Kita akan memuji Tuhan, kita nanti juga akan mendengarkan Firman Tuhan. Oke ya, hari ini mari kita awali ibadah sekolah minggu kita dengan kita memuji satu lagu bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita ulang ya adik-adik ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, Ya, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Ayo mari katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. mari Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka. Sekali lagi, sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Iya, luar biasa. Hari ini kita sungguh bersuka cita. Amin. Karena Karena ini hari Minggu hari kita Minggu, ya oke ya Pak Jo ya. beribadah. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu bisa berkumpul walaupun di dalam sekolah minggu online.
Bapa telah memberikan berkat kepada kami. Kami bisa bangun pagi, kami bisa sarapan, dan kami siap untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman-Mu. Tuhan sertai kami, guru-guru di sini, dan juga adik-adik di rumah masing-masing di dalam sekolah minggu ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan juga jaga segala pikiran kami sehingga kami boleh fokus mengikuti acara sekolah minggu ini. Baik memuji Tuhan, bernyanyi, maupun mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah yang Engkau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Jo tahu tidak kalau kita ya termasuk adik-adik yang di rumah ini adalah istimewa di hadapan Tuhan. Oh iya? Kenapa kita istimewa? Kira-kira kenapa ya? Apa karena? Ya. Karena pakai baju ini? Pakai baju yang putih? Ya, menandakan suci, bersih. Boleh istimewa. Ada lagi mungkin? Kalau mungkin kalian merasa, oh saya ini karena di sekolah selalu mendapatkan ranking, ya, menjadi anak yang pintar. Bisa nggak Pak Jo? Bisa juga. Bisa juga. Tetapi ada satu yang istimewa yang luar biasa. Yang orang lain, adik-adik yang lain tidak bisa memilikinya. Belum tentu semua menjadi istimewa. Kenapa? Karena kita, adik-adik semua yang di sini adalah anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan, ya, oleh Bapa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, sehingga kita semua menjadi anak-anak istimewa. Dan lebih istimewanya lagi Pak Jo, kalau kita dipanggil lalu kita tidak menjawab iya, apakah itu istimewa? Belum ya. Jadi lebih lengkap ya kalau kita istimewa, kita dipanggil Tuhan dan kita katakan, ya Tuhan, saya siap ya, saya siap menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan, ya gitu ya adik-adik ya. Jadi pagi ini mari kita bersama-sama menyanyi, ketika Tuhan memanggil kita, kita siap sedia kita katakan. Ya, siap ya, siap menjadi anak Tuhan, siap mendengar panggilan Tuhan. Iya, oke, betul ya. Berdiri ya adik-adik ya. Semua berdiri, bangkit berdiri, kita menyanyi, dengar dia panggil nama saya. Jadi nanti kalau Tuhan panggil adik-adik, katakan saya siap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi Tuhan memanggil kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, lagu ini sungguh bagus ya adik-adik ya. Artinya kita katakan pada Tuhan ya Pak Jo ya. Ketika Tuhan panggil kamu, jadi tidak semua loh, tidak semua anak-anak yang bisa dipanggil ya. Dipanggil Tuhan. Dan juga ketika dipanggil, ya dia tidak mendengar ya. Nah itu bukan istimewa. Sekarang kita nyanyikan sekali lagi ya Pak Jo ya. Mari kita nyanyikan sekali. Dengan lebih semangat adik-adik. Ya oke, dengan lebih semangat, dengan gerakan seperti kita ya Pak Jo ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, ya puji Tuhan. Kita dipanggil Tuhan, kita mendengarnya. Ah, adik-adik,
kalian tahu nggak sekarang ini sudah mendekati awal bulan ya Pak Jo ya. Iya. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan November. Nah artinya sebentar lagi nih minggu depan ya. Nggak sampai seminggu lagi ya Pak Jo. Nggak sampai beberapa hari aja sudah bulan Desember. Nah kalau bulan Desember buat kita pasti adalah bulan yang sangat dinanti-nanti. Tahu saya. Kenapa Pak Jo? Tahun baru. Tahun baru. Emang tahun baru sekarang maju ya adik-adik ya? Liburan. Liburan. Ya masih kurang. kurang. Lama. Ya beda itu kalau liburan mah biasa. Dari kemarin kita liburan malah bosan ya adik-adik ya. Apa dong? 8 bulan kita. 8 bulan sudah. Hampir 8 bulan kita selalu di rumah. Bahkan adik-adik ada yang merasa juga jenuh ya. Udah ada yang kangen ke sekolah. Ya, bosan ada yang di rumah. kangen, ya bosan di rumah. Ada yang kangen ke sekolah minggu. Kangen ke sekolah minggu. Ya, oke. Kangen dengan guru-guru. Iya, kangen dong dengan kita ya Pak Jo ya. Nah, selama bulan Desember menjadi bulan yang sukacita, yang spesial. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Natal ya. Natal akan segera tiba. Ya, tetapi adik-adik kalau selama pandemi ini kira-kira nanti akan ada Natal nggak ya? Biasanya kalau bulan Desember begini kita sudah mulai latihan nari, latihan paduan suara, ya sudah. Oh ya di rumah udah pasang pohon Natal belum adik-adik? Iya. Siapa yang di antara kalian rumahnya sudah pasang pohon Natal? Ayo angkat tangan. Ya hebat itu. Hampir semua udah pasang pohon Natal karena apa? Mereka adik-adik sudah bersiap-siap ya. Nah sekarang kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya di hari Natal, kita katakan selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Sekali lagi ya. Kita nyanyikan bait yang ketiga ya. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Sekali lagi selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Oke ya. Senang sekali kalau sudah Desember. Aduh rasanya gak sabar. Iya mau Natalan aja Bu. Oke. Iya. Nah adik-adik seperti orang Majus ya ketika cerita waktu Tuhan Yesus lahir. Mereka datang membawa apa aja Pak Jo? Emas, kemenyan, dan mur. Mengapa orang Majus itu membawa emas, kemenyan, dan mur? Iya, mereka mau menyembah Tuhan Yesus, mereka menganggap Tuhan Yesus Raja. Ya, betul ya. Mereka saking sukacitanya, ya mereka juga penuh ucapan syukur datangnya Pak ya. Dari jauh loh. Dari jauh Capek-capek mencari satu juru selamat. Iya, ya. betul. Dan hari ini kita juga akan diajak untuk bersukacita, mengucap syukur karena Tuhan Yesus akan datang ya. Betul. Akan kita peringati ya. Akan peringati. Nah, hari ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kalau Tuhan Yesus lahir di dunia untuk menebus dosa kita. Yuk kita membawa persembahan ya. Oh iya, kita mau nyanyi dulu ya lagunya. Ya, nanti sambil kita menyanyi, kita akan mengumpulkan persembahan Pak Jo. Betul. Ya, oke Pak Jo boleh tolong ambil. Iya. Yeah. Nah, adik-adik tentu juga sudah mempersiapkan persembahan yang sudah diberikan oleh papa mama atau mungkin dari hasil
Uang adik-adik jajan uang jajan ya, dikumpulkan. dikumpulkan karena rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, dikumpulkan dan minggu ini akan diberikan persembahan itu di dalam kotak yang semua adik-adik udah punya, ya. Bu Tias dan Pak Jo juga akan memberikan persembahan. Yuk kita akan menyanyi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi kita nyanyikan bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik, yuk kita bawa persembahan kita pada pagi hari ini kepada Tuhan melalui doa. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan kepadamu untuk mengucap syukur. Ya Bapa, Engkau begitu baik kepada kami. Kami merasakan begitu besar berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan dari hari lepas hari, meskipun di situasi pandemi sekalipun Tuhan, kami tetap merasakan bahwa Tuhan begitu baik kepada kami. Ya Tuhan, dan pada pagi hari ini, kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Bapa berkenan menerima setiap persembahan kami Tuhan, meskipun jumlahnya tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh Tuhan pakai di dalam setiap pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, inilah persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Ya. Sini Bu, saya taruh. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan Cerita firman Tuhan. Ya, layaknya sebuah tanaman Pak Jo. Ya. Pak Jo, tanaman itu perlu disiram, ya, diberi nutrisi supaya tumbuh dengan baik, tumbuh tinggi, tumbuh sehat yang utama ya. Nah, kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih tadi, sudah dipanggil, juga memerlukan nutrisi supaya kita juga bertumbuh sehat. Melalui apa? Nutrisinya apa? Makan? Enggak kalau ini Bu. Nah, kita harus membutuhkan nutrisi yang lebih dari sekedar makanan, yaitu firman Tuhan. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sekali lagi kita menyanyikan satu lagu lagi. Kita baca kitab suci. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, oke, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. ya, silahkan untuk kakak guru sekolah minggu untuk membagikan firman Tuhan pada adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali di Small Sekolah Minggu Online. Pagi ini kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami semua boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami saksikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau Ibu tunjukkan aktivitas kita hari ini. Nah, adik-adik pasti berpikir bahwa Paulus kembali akan berlayar. Betul sekali adik-adik. Rasul Paulus memang akan pergi berlayar. Tetapi kali ini dia berlayar sebagai seorang tahanan. Dia akan pergi ke Roma. Dan pada waktu berlayar pun lautnya nggak tenang seperti Ibu sekarang. Lautnya itu bergelora. Lautnya mengamuk karena angin badai. Mari kita saksikan. Setelah diputuskan bahwa kami harus berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan kepada Julius, perwira pasukan tentara Roma yang disebut Resimen Kaisar. Kami naik ke kapal yang datang dari Adramitium. Kemudian berangkat dengan kapal itu yang sudah siap berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di provinsi Asia. Aristarkus, seorang Makedonia yang datang dari Tesalonika, berlayar juga bersama-sama dengan kami. Besoknya kami tiba di Sidon. Paulus diperlakukan dengan baik sekali oleh Julius. Paulus diizinkan untuk mengunjungi teman-temannya supaya teman-temannya dapat memberikan Paulus apa yang diperlukan oleh Paulus di perjalanan. Dari situ kami meneruskan pelayaran. Oleh sebab angin berlawanan dengan arah kapal, kami berlayar terus menyusuri pantai Pulau Siprus yang agak terlindung dari angin. Kemudian kami mengarungi laut yang berhadapan dengan Kilikia dan Pamfilia, lalu sampai di Mira di negeri Likia. Di situ perwira itu mendapati sebuah kapal dari Alexandria yang mau berlayar ke Italia. Maka ia memindahkan kami ke kapal itu. Beberapa hari lamanya kami berlayar lambat sekali. Dan dengan susah payah akhirnya kami sampai sejauh kota Knidus. Kemudian karena angin masih juga buruk, kami tidak dapat meneruskan pelayaran ke jurusan semula. Maka kami berlayar ke selatan Pulau Kreta melewati Tanjung Salmone, supaya di sana kami terlindung dari angin.
Dengan susah payah kami berlayar menyusuri pantai pulau itu, sampai akhirnya kami tiba di suatu tempat yang bernama Pelabuhan Indah, tidak berapa jauh dari kota Lasea. Pada waktu itu, hari raya pendamaian orang Yahudi sudah lewat. Kami sudah kehilangan banyak waktu, sehingga udah bukan waktunya lagi untuk berlayar dengan aman. Oleh sebab itu, Paulus memberi nasihat kepada mereka. Saudara-saudara, menurut pendapat saya, adalah sangat berbahaya kalau kita berlayar terus. Kita akan mengalami kerugian besar, bukan hanya pada muatan kita dan kapal kita, tetapi jiwa kita pun dapat hilang. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan kapten kapal daripada kata-kata Paulus. Pelabuhan di situ memang tidak baik bagi kapal-kapal untuk tinggal pada musim dingin. Oleh sebab itu, kebanyakan awak kapal setuju untuk berlayar lagi meninggalkan pelabuhan itu, karena mereka mau berusaha sampai di Phoenix dan tinggal di sana selama musim dingin. Phoenix adalah kota pelabuhan yang ada di Pulau Kreta yang menghadap ke barat daya dan barat laut. Pada waktu itu, angin selatan bertiup dengan lembut. Maka, awak kapal mengira mereka sudah dapat berlayar lagi. Jadi, mereka membongkar sauh lalu berlayar menyusuri pantai Pulau Kreta. Tetapi tidak lama kemudian, angin ribut, yaitu angin yang disebut angin timur laut, membadai dari darat dan memukul kapal kami. Oleh sebab tidak mungkin kapal berlayar terus melawan angin, maka kami menyerah saja dan membiarkan kapal terhanyut di bawah angin. Kami terlindung sedikit ketika kami lewat di sebelah selatan Pulau Kauda yang kecil itu. Di situ dengan susah payah kami berhasil menguasai sekoci kapal kami. Sesudah sekoci itu dinaikkan ke kapal, kapal itu sendiri diperkuat dengan memakai tali yang diikat melingkari kapal itu. Karena takut terdampar di dasar pasir Sirtis yang dangkal, layar diturunkan, lalu kapal dibiarkan mengikuti angin. Angin terus mengamuk, sehingga keesokan harinya muatan kapal mulai dibuang ke dalam laut. Hari berikutnya, lagi-lagi awak kapal itu membuang semua peralatan yang ada di kapal ke dalam laut supaya kapalnya nggak berat. Berhari-hari lamanya kami tidak melihat matahari dan bintang, dan angin pun terus-menerus mengamuk. Akhirnya kami semua putus asa karena kami sudah tidak mungkin selamat. Beberapa waktu lamanya orang-orang itu tidak makan. Maka Paulus pergi berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, Saudara-saudara, kalau kalian sudah menuruti nasihat saya dan tidak berlayar dari Kreta, kita tidak mengalami semua kerusakan dan kerugian ini. Tetapi sekarang pun saya minta dengan sangat supaya kalian berbesar hati. Tidak seorang pun dari saudara yang akan mati. Kita akan kehilangan hanya kapal ini saja. Sebab tadi malam malaikat dari Allah yang saya sembah, yaitu Allah yang memiliki saya, datang kepada saya. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, Paulus, sebab engkau akan menghadap kaisar dan atas kebaikan hati Allah kepadamu. Semua orang yang berlayar denganmu akan selamat karena engkau. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hendaklah saudara berbesar hati, sebab saya percaya kepada Allah bahwa semuanya akan terjadi seperti yang dikatakannya kepada saya. Tetapi kita akan terdampar nanti di pantai suatu pulau." Nah, pada malam yang ke-14, kami sedang terapung-apung di Laut Adria. Kira-kira tengah malam, awak kapal merasa kapal sedang mendekati darat. Jadi mereka mengulurkan tali dengan batu untuk mengukur dalamnya laut.
Ternyata tempat itu sedalam hampir 40 meter. Tidak lama kemudian mereka mengukur lagi, lalu mendapati laut di tempat itu sedalam hampir 30 meter. Mereka takut kapal akan terkandas pada batu karang. Jadi mereka menurunkan 4 buah sauh dari bagian belakang kapal, lalu mengharap kalau boleh cepat-cepat pagi. Diam-diam para awak kapal mencoba lari dari kapal itu. Mereka menurunkan sekoci ke air dengan berbuat seolah-olah mau menurunkan sauh dari depan kapal. Tetapi Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit yang di kapal itu, Kalau awak kapal ini tidak tinggal di kapal, saudara-saudara semuanya tidak dapat selamat. Oleh sebab itu, prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci sehingga sekoci itu hanyut di lautan. Pada waktu sebelum fajar, Paulus menganjurkan supaya mereka semua makan. Paulus berkata, Sudah 14 hari lamanya saudara semua hanya menunggu saja dalam keadaan tegang dan tidak makan apa-apa. Saya anjurkan makanlah sedikit, itu baik untuk kalian, supaya kalian kuat lagi. Sebab saudara semuanya akan selamat dan tidak kurang apa-apa. Sesudah berkata begitu, Paulus mengambil roti, lalu mengucap terima kasih kepada Tuhan. Dan di hadapan mereka semua, kemudian ia membagi-bagi roti itu, lalu mereka semua makan. Maka mereka semua bersemangat kembali. Setelah mereka kenyang, setelah mereka makan, mereka menjadi semangat, menjadi kuat. Semua yang berada di kapal ini jumlahnya ada 276 orang. Setelah itu mereka membuang semua muatan yang ada dalam kapal, membuang gandum, membuang semua yang ada di dalam kapal ke laut supaya kapal menjadi ringan. Waktu hari siang, awak kapal melihat daratan, tetapi mereka tidak tahu itu daratan apa. Mereka melihat sebuah teluk dengan pantainya. Jadi mereka bermaksud mendaratkan kapal di sana kalau bisa. Maka tali-tali sauh dipotong. Lalu sauh-sauh itu dibiarkan tenggelam ke dalam laut. Kemudian mereka juga melepaskan tali-tali yang mengikat kemudi-kemudi. Dan menaikkan layar di bagian depan kapal supaya bisa ditiup angin. Kapalnya bisa maju ke pantai. Tetapi adik-adik, kapal itu terbentur dasar pasir. Bagian depan kapal kandas dan tidak bisa bergerak lagi. Sedangkan bagian belakangnya hancur dipukul oleh ombak yang keras sekali. Prajurit-prajurit di kapal itu berniat membunuh semua orang tahanan karena mereka takut. Jangan-jangan nanti ada yang berenang ke daratan dan kabur. Tetapi perwira itu mencegah niat mereka itu karena ia mau menyelamatkan Paulus. Si perwira itu yang bernama Julius menyuruh semua orang yang dapat berenang masuk dulu, terjun ke dalam pantai, terjun ke pantai. Yang lain-lainnya harus menyusul dengan berpegang pada papan-papan atau pecahan kapal itu. Nah, adik-adik, dengan begitu mereka semua bisa selamat. Akhirnya mereka semua tiba di daratan. Tidak ada yang binasa. Mereka semua selamat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi ya adik-adik ya. Jadi berkat pertolongan Allah yang disembah oleh Rasul Paulus, mereka semua akhirnya selamat. Wah, adik-adik, menegangkan sekali ya cerita kita hari ini. Bagaimana kita melihat perjalanan Rasul Paulus yang mengalami karam kapal. Tetapi Tuhan menolong Rasul Paulus dan semua orang yang ada di kapal.
sehingga mereka semua selamat karena Rasul Paulus percaya kepada Allah yang hidup, sehingga orang lain pun mengalami pertolongan Tuhan. Dan adik-adik, orang-orang yang ada di kapal bersama dengan Paulus menjadi percaya kepada Allahnya yang disembah oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, Allah kita akan memenuhi semua keperluan kita. Seperti di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mengulangi lagi ya ayat hafalan kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Baik adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk hari ini. Bahan-bahan yang diperlukan: lem, stik ice cream, pensil warna, piring kertas, cutter, dan kertas HVS atau kertas origami. Pertama-tama, kita membuat perahunya terlebih dahulu. Caranya seperti ini adik-adik. Kertas kita lipat dua seperti ini. Kemudian kita lipat ke dalam sisi kiri kanan. Lipat ke arah dalam. Setelah itu, yang bagian bawah kita lipat ke atas. Kemudian yang sebaliknya juga kita lipat. Setelah itu kita buka seperti ini. Kita buka seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita lipat kembali seperti ini. Ketemu sisinya ya. Nah, setelah itu kita buka kembali seperti ini. Rapikan. Setelah itu tarik sisi yang atas, kita tarik seperti ini. Nah, jadi deh perahunya. Nah, seperti ini adik-adik. Ini perahunya sudah jadi. Kemudian perahunya kita tempel dengan stick ice cream. Stick ice creamnya kita beri lem, kemudian masukkan ke dalam sini. Masukkan ke dalam ini seperti ini adik-adik. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian kita akan mewarnai piring kertasnya. Kita warnai piring kertasnya, dibuat seperti ombak ya. Kita akan membuat seperti ombak. Ya. Kemudian kita warnai. Nah, ini air lautnya adik-adik. Kemudian awannya kita kasih warna biru muda. Untuk langitnya biru muda ya. Pakai warna hitam kita buat bentuk burung supaya cantik. Nah, seperti itu. Kemudian
minta bantuan Mama untuk membuat lubang di sini supaya stik es krimnya nanti bisa kita masukkan ke sini. Ya, ini kita potong. Kita potong seperti ini adik-adik. Kalau sudah terpotong seperti ini, kita masukkan kapalnya ke sini. Nah, jadi deh perahunya bisa berlayar. Adik-adik buat ya. Setelah itu, adik-adik foto dan kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Rasul Paulus di dalam perjalanan sehingga dia boleh melewati bahaya karam kapal. Kami bersyukur karena kami boleh percaya kepada Allah yang hidup seperti yang disembah oleh Rasul Paulus. Dan kami percaya Allah yang sama juga pasti akan menolong setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Sehingga kami tidak takut, kami boleh yakin untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik.